Masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta dan realita. Tentu saja didukung dengan data dan fakta. Seperti kita ketahui bersama bahwa KPU telah memutuskan hasil pemilihan umum termasuk Pilpres, yaitu dengan surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Dan pemenang Pilpres tahun 2024 ini adalah Prabowo Gibran dengan suara sebesar 96.200.000 sekian. Artinya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menang dalam satu putaran. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Paslon 01 dan Paslon 03 mengajukan gugatan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Mari kita bedah wewenang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Tertuang di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah menerima dan menangani sengketa pemilihan presiden. Terdapat pada pasal 24C. Wewenangnya antara lain meninjau atau melakukan penelitian terhadap undang-undang ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengkaji wewenang antar lembaga negara. Dan yang ketiga adalah menangani perkara terkait dengan perselisihan hasil pemungutan suara atau pemilihan umum. Dan yang keempat adalah pembubaran partai politik. Dari pasal 24C inilah wewenang daripada Mahkamah Konstitusi berawal. Selanjutnya, dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, pasal 75, disinilah yang berisi bahwa wewenang penanganan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, pasal 75. Jadi jelas bunyinya bahwa yang ditangani oleh MK adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kita melihat pasal 473 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang KPU atau tentang pemilu. Di sini jelas bahwa ada 4 perkara terkait dengan pemilu. Yang pertama adalah pelanggaran pemilu. Yang kedua adalah pelanggaran proses pemilu. Yang ketiga adalah perselisihan hasil pemungutan suara. Perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang keempat adalah tindak pidana pemilu. Pertanyaannya, di mana wewenang MK? Saya sudah sebutkan tadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C.
berdasarkan Undang-Undang MK pasal 75, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di pasal 473, di sana mengatakan bahwa PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Lantas, bagaimana proses penanganan sengketa yang diajukan oleh pemohon 01 dan pemohon 03 terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum? Dari dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon 01 dan pemohon 03, saya sebutkan saja di antaranya adalah pemilu curang. Pemilu curang kemudian terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian dari pasangan 03 meminta agar dilakukan diskualifikasi. Nah, berkaitan dengan wewenang MK, MK hanya menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam sidang-sidang yang sudah berlalu, yang secara maraton, sudah dihadirkan para saksi, ahli, termasuk para menteri. Namun masalahnya adalah di sana tidak secara signifikan sidang tersebut tidak menangani secara khusus atau tidak mengungkap secara khusus perselisihan suara hasil pemilihan umum. Disinilah masalahnya. Ketika wewenang MK menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, yang dimaksud di sini adalah angka-angka jumlah suara. Namun faktanya hasil persidangan yang kita bisa lihat bersama tidak menyentuh secara signifikan terkait dengan perolehan suara. Dengan demikian maka apa yang didalilkan oleh pasangan 01 dengan tim hukumnya dan pasangan 03 dan tim hukumnya terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum tidak sesuai dengan apa yang menjadi wewenang MK. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa MK memiliki wewenang penanganan perkara, memutus perkara, sengketa, perselisihan hasil pemilihan umum. Namun faktanya kita ikuti sidangnya yang dilaksanakan di gedung MK, justru terungkap bahwa bukan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum. Lantas, bagaimanakah kira-kira MK akan memutuskan? Kalaulah MK berani mengambil langkah-langkah yang memenuhi permintaan dari pemohon 01 dan pemohon 03, yaitu terkait dengan diskualifikasi pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran, maka harus merubah terlebih dahulu undang-undang
yang menyatakan bahwa MK berwenang menangani perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Ditambahkan pasalnya, MK dapat mendiskualifikasi pasangan yang diduga melakukan kecurangan. Kalau bunyi pasal itu ada di dalam undang-undang, maka MK berwenang melakukan diskualifikasi. Kalau tidak ada bunyi undang-undang yang demikian itu, maka MK tidak akan melakukan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan di luar kewenangannya. Jadi kesimpulannya adalah dalil yang diajukan oleh pemohon 01 dan pemohon 03 dalam proses persidangan MK yang kemarin kita saksikan bersama tidak cukup bukti. Dan apa yang disuarakan di dalam sidang bukan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum. Jika MK tidak mengabulkan permintaan 01 dan permintaan 03, maka Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 sebagaimana telah diputuskan oleh Ketua KPU nomor 360 tahun 2024 dengan perolehan suara 96.200.000 sekian. Sehingga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang pemilu pemilihan presiden dalam satu putaran. Demikian.